Sekarang kita coba bahas bagaimana kita membuat aransemen chord dalam musik ataupun backing track yang dibuat oleh jam track sentral dalam kegiatan kontes gitarnya, gitar solo. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi Anda, baik yang mau ikutan lomba tersebut maupun bagi untuk kebutuhan ke depan, peningkatan kepahaman terhadap musik khususnya jenis punk. Chord progresinya adalah kita main di E minor. E minor yang biasa digabung dengan A. Bass E dan ketika ke chord A menggunakan bass E tetap. Kemudian setelah itu masuk ke C mayor 7, kemudian B minor 7, bass mayor 7, kemudian ke A minor 7. Ini mengalami modulasi sementara, terus kembali ke E minor, boleh dengan A, kemudian kembali lagi ke C mayor 7, B minor 7, bass mayor 7, A minor 7, dan terakhir di B 7 plus 5 dan berakhir di E. Nah, pertama kita olah dulu skalanya, mau menggunakan skala apa. Di E minor ini sebenarnya bisa menggunakan banyak skala. Bisa yang pertama kita gunakan yang umum sekali, yaitu skala pentatonik. Yang kedua, pentatonik ditambah blue note, yaitu menjadi skala blues. Yang ketiga, kita bisa menggunakan skala E minor melodik. Kalau main di A, ketika chord di A, ini bisa menggunakan A Lydian dominan. Ini sebenarnya di pengembangan dari E minor melodik juga. Kemudian ketika masuk ke C mayor 7, nah ini bisa menggunakan C Lydian. Kemudian ke B minor. B minor masih bisa menggunakan yang tadi, yaitu E minor pentatonik termasuk C mayor 7-nya, atau bisa menggunakan B Phrygian. Kemudian modulasi ke bass mayor 7, ini bisa menggunakan juga Lydian, juga sama bass Lydian. A minor bisa menggunakan A minor atau A dorian. Kembali ke E minor. Setelah itu kembali lagi ke ke C mayor 7, B minor 7, bass mayor 7, kemudian A minor 7 dua kali, kemudian ke B. Nah, B 7 plus 5 ini bisa menggunakan banyak skala, karena bisa menggunakan skala alter atau chord alter. Ini bisa menggunakan B Superlocrian, atau B diminis.
atau B Falcon, atau bisa menggunakan minor blues. Hanya ditekankan pada suasana di B, dan masih banyak lagi. Nah, dengan skala-skala tersebut baru kita bisa mengolah lagu. Artinya dalam membuat sebuah komposisi, ini banyak yang bisa kita titik beratkan. Artinya yang menonjolkan apa, menonjolkan lagu, menonjolkan skill, menonjolkan speed, apa yang harus kita tonjolkan sehingga para pendengar bisa lebih fokus dan menyukai apa yang kita mainkan. Dan jangan lupa harus disesuaikan dengan kemampuan. Artinya seperti saya, karena speed saya kurang dalam bermain musik, penjarian saya kurang, maka saya cari sesuatu yang sesuai dengan kemampuan saya. Tapi jika saya mampu untuk bermain speed dan sebagainya speed, maka itu bisa saya olah kembali, yang dengan tetap lagunya jangan diabaikan. Artinya setiap nada yang dibuat, melodi yang dibuat itu tetap harus mengandung keindahan, berupa melodi yang melagu, yang memang bisa akrab nanti di telinga orang. Nah, khusus yang saya buat, nah nanti Anda bisa dengarkan seperti itu. Artinya lebih ditekankan pada nada 9. Pentatonik plus nada 9. Ketika dia minor. Pentatonik plus 9. Ini 9. Kemudian ditambah dengan scale blues. Ini sangat manis sekali ini, antara pentatonik dan nada 9 ditambah dengan blues. Setelah itu menggunakan skala apa namanya, Dorian, Dorian. Tadi sudah disebutkan Dorian. Nah, di sela-sela bisa kita gunakan skala minor melodik ataupun minor melodik ataupun A diadu dengan. Kemudian ketika ke C mayor 7, nah, saya gunakan arpeggio mayor 7. Ini arpeggio C mayor 7. Lalu juga minor, sekuen turun. Buat licknya, ini bukan merupakan improvisasi spontan, tapi saya buat dulu licknya.
ritme ini Anda bisa gunakan latihan terus bagaimana meritme irama pang seperti ini. Ini juga penting untuk latihan ke depan, tidak hanya sekedar ikutan dalam kontes. Kadang-kadang yang dilupakan oleh para musisi pemula khususnya yang belajar melodi ini mengabaikan ritme ini. Padahal ritme ini sangat penting. Di samping menghafalkan irama, menyesuaikan dengan irama pukulan-pukulan kita, juga kita akan paham sekali dengan chord dan hubungannya.